Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. Today we are going to learn about capability and willingness. Nah, we have two topic, ya. First one is capability and second one is willingness. Nah, hari ini topik kita ada dua. Yang pertama itu capability and willingness yang keduanya. Nah, kita mulai dari capability number one. Capability merupakan artinya kemampuan. Ya, berarti suatu yang bisa kita lakukan atau kita mampu lakukan. Nah, capability ini memiliki beberapa modal yang harus kita gunakan, ya. Yang pertama ada dia can. Mungkin murid-murid ini sudah pernah mendengar kata can. Can merupakan modal, ya, modal dalam bahasa Inggris. Nah, can artinya merupakan bisa atau dapat. Karena merupakan kemampuan bisa ataupun dapat kita lakukan ataupun kita kerjakan. Nah, can used to state capability in present tense. Artinya, can biasanya digunakan untuk menyatakan kemampuan, ya, dalam bentuk waktu sekarang, dalam bentuk present tense, ya. Nah, adapun rumusnya, structure-nya, yaitu pertama adalah subject. Tentunya kamu tahu apa aja subject dalam bahasa Inggris, ada I, you, we, they, he, she, it, ataupun nama bisa Ani, Tono, Tom, ataupun my friend and I. Nah, itu merupakan subject. Plus can. Nah, ya, gunakan can. Plus verb one. Setelah itu gunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk lebih jelas di sini ada contoh. Example yang pertama itu contohnya kalimat positif, ya. I can climb a tree. Artinya saya bisa ataupun saya mampu ataupun saya dapat memanjat sebuah pohon. Ya, berarti kemampuannya itu dia bisa dapat memanjat sebuah pohon. Oke, yang number 2-nya ataupun B, Father and I can swim very well. Artinya, ayah dan saya ataupun saya dan ayah bisa berenang dengan baik, ya. Nah, berarti kemampuannya itu merupakan ayah dan dia itu bisa berenang dengan baik. Yang 3, ya, ataupun C, Andy can play the guitar. Artinya, Andy bisa bermain gitar, ya. Ini juga merupakan kemampuan, ya, yang bisa dilakukan dalam bentuk kalimat positif. Nah, selanjutnya yang kedua tadi can-nya dalam bentuk kalimat positif. Yang kedua kalimat can-nya itu, ya, dalam bentuk negatif. Oke. To state incapability or inability, it use cannot ataupun disebut dengan can, ya. Nah, jadi untuk menyatakan ketidakmampuan, ya, ataupun, ya, ketidaksanggupan, itu bisa digunakan can ditambahi not ataupun disingkat dengan can, ya. Nah, rumusnya, structure-nya itu subject plus cannot ataupun can plus verb one. Oke. Contohnya, Tiara cannot ride a bicycle. Artinya, Tiara tidak bisa ataupun tidak mampu mengendarai sebuah sepeda. Itu kalimat negatif. Dari mana kata tahunya kalimat negatif? Dari kata not di sini. Oke. Nah, yang B-nya, a penguin can fly, ya, ataupun a penguin can. A penguin can fly. Seekor penguin tidak bisa terbang ataupun a penguin cannot fly. Ini singkatan dari cannot. Oke, seekor penguin tidak bisa terbang. Berarti sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh seekor penguin. Nah, selanjutnya tadi ada kalimat positif untuk modal can, lalu ada kalimat negatif dan pastinya ada kalimat interrogatif, kalimat tanya. To form interrogative sentence, can is put in front of the sentence. Artinya, untuk membentuk kalimat tanya, can biasanya diletakkan di depan kalimat, ya, berarti di depan sebelum subject. Contohnya ataupun rumusnya structure, can di depan jika dia kalimatnya bentuk kalimat tanya. Can plus subject plus verb one. Oke, for example, yang A, can he sing a song? Ya, bisakah ataupun mampukah dia menyanyikan sebuah lagu. Oke, yang B, can you come to my birthday party? Bisakah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Biasanya kalau bentuk kalimat interrogatif pasti memiliki jawaban, ya, karena dia bentuknya kalimat tanya,
ya. Sorry, bukan kalimat negatif. Kalimat tanya biasanya memiliki jawabannya. Contohnya jawabannya bisa yes, I can, ataupun no, I cannot, or I can't, ya. Jadi kalau dia kalimat yang bentuk interrogatif, kalimat tanya pasti memiliki jawaban, ya. Beda dengan kalimat positif ataupun interrogatif. Jadi untuk capability yang pertama itu adalah can yang digunakan, ya, artinya bisa ataupun dapat. Namun can ini juga bisa digunakan tidak hanya untuk kemampuan, bisa juga digunakan untuk untuk kemungkinan ataupun izin, permisi juga bisa menggunakan can, ya. Misalnya for example, can I smoke here? Bisakah saya merokok di sini? Itu merupakan bentuk can, minta permission, minta izin. Oke, selanjutnya di mana ada capability can, yang kedua ada capability. Oke, sebelum masuk ke capability yang kedua, ada juga yang keempatnya itu using can with question word. Artinya kita juga bisa menggunakan can ini dengan bentuk kalimat pertanyaan seperti 5W, ya, or disebut 5W plus 1H, artinya 5W 1H, dimana strukturnya ataupun rumusnya ada W itu apa? 5W itu ada dia what, who, why, where, when. Arti what adalah apa, who siapa, why mengapa, where di mana, when kapan. Nah, nanti untuk selanjutnya kami jelaskan bagaimana topik mengenai question word ini, ya. Nah, yang satu hanya itu adalah how, bagaimana. Nah, setelah ini di depan plus can, ya. Nah, setelah itu plus subject plus verb one. Untuk lebih jelas contohnya, for example, what can I do for you? Apa yang bisa saya dapat lakukan? Ataupun apa yang saya bisa lakukan untuk kamu? Nah, itu yang A. Yang B, why can't you come to my house? Mengapa kamu tidak bisa datang ke rumahku? Ya. Yang C, how can you fly a kite? Artinya bagaimana kamu bisa menerbangi ataupun menaikin layang-layang, ya. Nah, itu merupakan can capability yang digunakan dengan question word 5W tambah 1H. Oke. Nah, selanjutnya setelah ada capability can, yang kedua ada capability could. Nah, tadi can digunakan untuk kemampuan, ya, kemampuan dalam bentuk present tense, ya, dalam waktu sekarang. Sedangkan could digunakan untuk capability, kemampuan yang digunakan di masa lampau, ya, bentuknya past tense. Nah, could it has function same like can. Jadi could ini memiliki fungsi yang sama seperti can. The difference is could is used to express action in the past tense or it is used in situation more polite. Artinya perbedaan dari can dan could, can yang tadi itu digunakan untuk bentuk present tense di waktu yang sekarang, sedangkan could digunakan untuk bentuk past tense di masa lampau. Atau biasa kita menggunakan could ini untuk situasinya lebih sopan, ya. Untuk lebih jelas nanti kami jelaskan biar kamu paham. Nah, adapun strukturnya, rumusnya yang pertama itu untuk kalimat positif, rumusnya ada subject, ya, orangnya dulu, pelakunya, plus could plus verb one. Nah, untuk kalimat negatif, subject plus could not ataupun couldn't disingkat plus verb one. Oke, and the last one interrogative sentence, di mana could-nya pindah ke depan, setelah itu tambah subject plus verb one. Oke, for example, yang A, the policeman could arrest, ya, could arrest the criminal. Artinya polisi dapat menahan penjahat, ya. Mungkin ini polisinya menangkap penjahat tersebut mungkin di masa lampau, ya, kemarin ataupun 2 tahun yang lalu, ya, itu bentuknya. Yang B, Danny couldn't dance. Ini juga sama, Danny tidak bisa menari, ya. Yang C, could you please open the door? Nah, ini seperti Miss bilang tadi, could digunakan untuk situasi yang lebih sopan, ya. Kalau dia can biasanya kita gunakan untuk seusia kita, tapi kalau kita meminta bantuan seorang, ya, ataupun berbicara kepada orang yang lebih tua sama kita, gunakanlah could, jangan can, karena can itu lebih katakan lebih lebih tidak sopan dari pandangan could. Kalau could ini dia lebih sopan dan lebih enak didengar. Oke, ketika kita minta bantuan. Dan ya, misalnya contohnya Sisi, could you please open the door? Bisakah kamu ataupun bisakah kamu tolong bukakan pintu itu? Nah, itu kan kita meminta bantuan, ya. Berarti kita seharusnya harus lebih sopan untuk meminta bantuan dengan menggunakan modal could.
Yang D, what could your friend do to me? Apa yang teman kamu bisa lakukan sama saya? Nah, ini juga ya. Dia menggunakan WH question ya. WH question yaitu 5W 1H menggunakan what. Oke. Nah, selanjutnya setelah ada capability can yang digunakan untuk di masa sekarang ya. Lalu yang kedua ada capability could di waktu masa lampau dan lebih sopan. Nah, selanjutnya ada dia capability kemampuan itu menggunakan be able to. Ya, mungkin ini kelihatan lebih asing ya, jarang digunakan, tapi juga ini merupakan artinya bentuk kemampuan ya. Be able to is used to state capability ya. Jadi be able to itu digunakan untuk menyatakan kemampuan juga. It is in present tense or past tense. Jadi be able to ini bisa digunakan untuk present tense di waktu sekarang ataupun dalam bentuk masa lampau ya, berbeda dengan can sama could. It is not natural to use because it is too formal. Nah, jadi ini tidak be able to ini tidak alami untuk digunakan ya. Jarang kita dengar unfamiliar because karena be able to ini terlalu formal ya, terlalu resmi untuk digunakan. Nah, be itu apa, Miss? Be itu merupakan to be, is MR. Kalau dalam bentuk present tense dia menggunakan to be-nya is MR, tapi dalam bentuk past tense be-nya itu berubah menjadi was ataupun were. Oke. Nah, ada sini strukturnya. Strukturnya subject plus be able to plus verb one untuk kalimat positif. Jadi kamu tentukan dulu kalimatnya. Jika kalimatnya itu present, gunakanlah be-nya itu am is are. Tapi jika be-nya itu kalimatnya itu bentuk past tense, gunakanlah be-nya yang was ataupun were. Oke, kalimat negatif subject plus be plus not ya, plus able to plus verb one. Selanjutnya the last one yaitu interrogatory sentence. Be-nya di depan ya, to be-nya plus subject plus able to plus verb one. Oke, untuk lebih clear-nya, jelasnya di sini ada contoh. Yang pertama itu kalimat positif. She is able to finish the job herself. Ya, di situ Miss Opi menggunakan kalimat bentuk present. Ya, dari mana taunya Miss? Dari to be is. She is able to finish the job herself. Artinya dia mampu ataupun dia bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri. Yaitu untuk kalimat positif. Kalimat negatif, Ita is not able to come on time. Artinya Ita tidak bisa datang tepat waktu. Oke, yang C, is Uncle Ben able to make a delicious? Apakah Paman Ben mampu ataupun bisa membuat kue yang enak? Ingat ya, seperti yang Miss Opi jelaskan tadi, kalau dia kalimat tanya selalu membutuhkan jawaban ya, tergantung dari perintah dari guru ya. Yes, he is jika dia mampu. Kalau tidak mampu, tidak bisa, no, he is not. Itu bentuknya present, oke. Kalau dia bentuk past tense, tentunya to be-nya ini kita ganti menjadi apa? Ya, gunakan was ataupun were. Karena dia she, maka menggunakan was. Ya, contohnya she was able to finish the job herself. Itu kalau bentuk past tense. Yang B yang kita ubah juga ke bentuk past tense-nya, is-nya berubah menjadi was ya, karena Ita is she. Ita was not able to come on time. Oke, itu bentuk past tense ya. Ini Miss Opi ganti ke bentuk past tense. Yang C, Uncle Ben merupakan bisa diganti dengan subjek he. Berarti to be-nya diganti is menjadi was ya. Was Uncle Ben able to make a delicious cakes ya? Yes, he was ataupun no, he was not. Oke. Nah, jadi ini merupakan capability yang number 3 yaitu be able to. Oke. Miss Hara menurut Miss paham mengenai topik capability, kemampuan yang mana pertama menggunakan can, could ataupun be able to. Harus paham bagaimana cara membedakannya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke willingness ya. Tadi udah ada capability, kemampuan, sekarang willingness. Willingness artinya kemauan ataupun kesediaan ya. Yang pertama ada dia will. Will tentu kamu tahu kan nak apa artinya? Will artinya akan atau ingin ataupun mau, bisa tergantung yang kamu ingin artikan ya. Nah, rumusnya subject plus will plus verb one untuk kalimat positif. Kalimat negatif subject plus will not ataupun disingkat will itu menjadi won't ya, plus verb one. Nah, itu kalimat negatif. Kalimat interrogatif will-nya pindah ke depan ya, jadi will duluan. Will plus subject plus verb one. Oke. For example,
I will visit your house, artinya saya akan ataupun saya ingin ataupun saya mau mengunjungi rumah kamu. Oke, itu untuk kalimat positif. Kalimat negatif yang B, Dodi will not, ataupun bisa dibilang lebih singkatnya won't ya. Dodi won't pay the bill. Dodi tidak mau ataupun tidak akan ataupun tidak ingin membayar tagihannya. Yang C, will they help you? Maukah mereka menolong kamu ataupun akankah mereka mau menolong kamu? Yaitu untuk kalimat interrogative sentence. Oke. Itu ada will. Selanjutnya, kemauan itu menggunakan would ya. Satu lagi perbedaannya, kalau will itu digunakan tentunya dalam bentuk future tense ya. Dia belum dipastenkan. Ya nak ya, masih sekarang terjadinya. Nah, dan juga will ini nanti kami jelaskan perbandingan bedanya dengan di bawah ya, number 3 dari willingness. Oke, nanti dalam silasi. Oke, yang number 2, would. Would ini tentunya bentuk past tense dari will. Ya, nah digunakan untuk bentuk past tense di masa lampau, di mana strukturnya itu ada subject plus would plus verb one ya. Untuk kalimat positif, kalimat negatif subject plus would not atau wouldn't plus verb one. Kalimat interrogatif would-nya pindah ke depan plus subject plus verb one. Nah, will dan would sama-sama artinya akan ataupun ingin ataupun mau. Oke, for example, mom and dad would leave the room. Ibu dan ayah akan meninggalkan ruangan ini. Itu untuk kalimat positif. Kalimat negatif, he wouldn't go there. Dia tidak mau ataupun tidak ingin pergi ke sana. Oke, yang number C, would you come here? Maukah kamu datang ke sini? Nah, ini juga would digunakan untuk yang lebih sopan ya. Berarti sama seperti could, dia lebih polite ya. Polite itu artinya untuk menunjukkan kemauan ya. Artinya sama-sama akan ataupun ingin. Jadi, kalau kita mau menggunakan kemauan yang lebih sopan, gunakanlah would daripada will. Oke, kok tadi capability gunakan could kalau untuk kemampuan yang lebih sopan. Oke, selanjutnya ada to be plus going to ya. Nah, strukturnya subject plus to be is MR. Ini is MR to be-nya jika dia bentuknya present ya. Kalau bentuknya past tense gunakan was ataupun were plus going to plus verb one. For example, the sky is absolutely dark. Ya, I'm sorry. The sky is absolutely dark. Ya, it is going to rain. Artinya langit pastinya udah gelap nih. Nah, ini pasti akan turun hujan. Nah, sekarang Miss akan jelasin ya. Tadi kalau dia can, could, dan be able to ada perbedaannya ya nak ya. Kalau can digunakan untuk dia kemungkinan ya, possibility, request permintaan, permission, izin ya. Nah, setelah itu dia bentuknya present tense waktu sekarang, sedangkan could dia bentuknya past tense dan lebih sopan ya. Nah, setelah itu kalau dia be able to ini lebih formal ya. Bebas bisa dalam bentuk present ataupun past tense. Nah, sedangkan dia willingness untuk will, would, dan to be plus going to ya bedanya. Kalau will itu akan ataupun ingin dalam bentuk present. Nah, namun will ini berbeda dengan be going to ya nak. Will ataupun itu sama ya, bedanya cuman dia dibentuk present, ini dibentuk past tense. Nah, dan ini lebih sopan sedang daripada will. Kalau will ini dia masih prediksi ya, masih rencana, masih planning ya, akannya ataupun inginnya masih planning, masih direncanakan, belum tentu pasti akan terjadi. Sedangkan to be going to akannya itu udah pasti akan terjadi. Ya, sudah pasti ya nak, sudah pasti terjadi. Contohnya seperti ini kan, langit tentunya sudah gelap. Ya, pasti itu akan turun hujan karena sudah menunjukkan ini sesuatu yang akan terjadi, karena langit sudah gelap pasti akan turun hujan. Sedangkan will ya, kalau will dia itu masih rencana, masih planning. Contohnya, I will visit your house, saya akan mengunjungi rumah kamu. Bisa aja dia berubah pikiran ya, karena kan masih rencana, masih akan mau mengunjungi rumah yang belum tentu akan datang. Ya, itu bedanya will dengan to be going to ya. Kalau will sama would itu bedanya cuma pada bentuknya aja, present dengan past tense, dan ini lebih sopan sedangkan will tidak. Nah, itu cuma bedanya. Oke, di sini ada lebih soal ya, ada lagi soal biar kamu lebih paham. Nah, misalnya kamu bisa mengerjakan ya dengan cara kamu artikan
one by one biar kamu tahu bagaimana membedakan capability and willingness ya. Miss jelasin, determine tenses by using can, can't, could, will, be able to, or would. Nah, jadi tentukan 10 kalimat ini mana jawabannya ya. Bisa kamu pilih apakah menggunakan can, can't, could, will, be able to, ataupun would. Ya, di sini Miss Opi nggak taruh be going to ya, biar nanti terlalu banyak kamu tidak lalu bisa menjawabnya. Ya, jadi Miss Opi nggak mau nama-nama Miss payah sulit menjawabnya. Jadi ini yang soal yang paling gampang ya. Number 1, I don't have any time. Ya, artinya saya tidak memiliki waktu. I blank help her now. Saya titik menolongnya sekarang. Kira-kira apa jawabannya? Apakah can, can't, could, will, be able, or be able to, atau or would? Ya, tadi sudah menjelaskan perbedaan ini semua. Oke, number 2. She is not deaf. Artinya dia tidak tuli. She blank blank hear you. Oke. Nah, number 3. Blank 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 you please close the window. Ini kalimatnya enak ya. Kira-kira apa jawabannya? Oke, meminta bantuan. Number 4. My brother is blank 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 to speak English very well. Artinya abang saya titik berbicara bahasa Inggris yang baik. Oke, number 5. Don't worry John, jangan khawatir John, I blank 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 help you out. I can do it. Nah, apa di situ jawabannya? Number 6, it is very difficult question. Ini merupakan pertanyaan yang sulit. I blank 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 answer that. Saya titik jawab itu. Nah, apa jawabannya? Apakah menggunakan can, can't, could, will, be able to, or would? Number 7, oh God, oh ya Tuhan, my stuff in the kitchen is out. Artinya barang-barang di dapur sudah habis. Blank blank blank, you accompany me in the market. Nah, kan? Kamu menemani saya di pasar. Number 8, last night she blank 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 cooked an American food. Semalam dia memasak sebuah makanan asal orang Amerika. Ya, masakan orang Amerika. Oke, itu kamu tentukan apakah menggunakan can, can't, could, will, be able to, or would. Oke, number 9, are you blank 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 to stay still for the test? Nah, apakah kamu titik bisa diam untuk ujian ini? Oke, number 10, the sky is too dark. Langit terlalu gelap. It blank 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 rain. Nah, kira-kira apa jawaban itu akan hujan. Nah, apa kira jawabannya? Nah, ini Miss sudah artikan. Miss harap kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Oke? I think that's all about our material. Thank you so much for your watching and for your attention. See you for next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.